2 hari pasca merasakan dinginnya sel penjara di rutan Polda Metro Jaya, Guntur Bumi jatuh sakit. Akibatnya pemeriksaan yang seharusnya kembali dijalani Guntur Bumi kemarin terpaksa ditunda. Sakitnya Guntur Bumi diduga lantaran yang bersangkutan kelelahan usai menjalani pemeriksaan secara maraton. Maklum, hingga kini tercatat ada belasan laporan polisi atas Guntur Bumi. Kabarnya sakitnya Guntur Bumi disampaikan tim kuasa hukumnya kemarin yang ramai-ramai menjenguk klien mereka di rutan Polda Metro Jaya. Jadi karena beliau pada saat ini kondisi fisiknya lelah ya, sehingga dia tidak bisa berkonsentrasi, maka hari ini BAP ditunda. Tapi namun demikian kan memang tidak bisa ya, tidak bisa ketika seseorang dalam kondisi kurang sehat atau bahkan sedang sakit diambil keterangannya. Sudah saya tanya penyidiknya, hari ini tidak ada pemeriksaan karena yang bersangkutan lelah. Di saat yang bersamaan, belasan mantan pasien Guntur Bumi juga berbondong-bondong mendatangi rutan Polda Metro Jaya. Kedatangan mereka untuk melihat secara langsung Guntur Bumi di dalam rutan. Sayangnya, niat mereka tak kesampaian lantaran Guntur Bumi yang tengah sakit dan tak berkenan untuk menemui para seterunya itu. Namun terlepas dari itu, para mantan pasien ini mengaku senang lantaran Guntur Bumi telah membayar perbuatannya. Meskipun mereka masih berharap Guntur Bumi masih bersedia memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang mereka. Kedatangan para korban tadi yang saya dapatkan informasinya bahwa mereka sebenarnya melihat Guntur Bumi ditahan sudah senang, tetapi mereka tidak marah. Ya, arti tidak marah, tidak memaksakan Guntur Bumi harus ditahan. Yang pasti mereka ingin duit mereka kembali, sehingga mereka mau menyampaikan poin-poin itu bahwa mereka sudah memaafkan Guntur Bumi dan kalau memang dikembalikan mereka akan cabut. Ya, tetapi mekanisme proses pengadilan atau proses penyidikan sampai kejaksaan tetap diserahkan kepada penegak hukum. Kasus hukum yang melibatkan Guntur Bumi ternyata juga menyeret sang istri Puput Melati dalam panasnya pusaran kasus tersebut. Selain disinyalir terlibat kasus pencucian uang, Puput juga akan dimintai keterangannya sebagai saksi terkait kasus pencurian perhiasan emas yang ditangani kepolisian Balikpapan. Rencananya, Puput ditunggu kehadirannya di Balikpapan hari ini. Namun, lantaran belum ada panggilan resmi serta kondisinya yang tengah hamil muda, maka dapat dipastikan Puput tidak akan memenuhi panggilan tersebut. Jadi gini, sampai detik ini kami tadi malam juga masih berkomunikasi bahwa belum ada panggilan resmi yang menyatakan Mbak Puput sebagai tersangka. Sekarang faktanya Mbak Puput sedang mengandung ya atau hamil 3 bulan. Yang dimana masih dengan usia kehamilan yang sangat rentan. Ya, ketika beliau harus naik pesawat, ya itu kan sangat resiko. Jadi artinya, ya kita mungkin akan mengajukan surat ya untuk mohon penundaan pemeriksaan, dikarenakan kondisi fisik daripada Mbak Puput atau orang yang dipanggil oleh pihak Polres sana. Kini, hari-hari Guntur Bumi harus dilalui di balik pengapnya jeruji rutan Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum Guntur Bumi pun seolah menimpakan kesalahan pada Hans Suta dan pengacaranya Hudi Yusuf. Menurut mereka, jika saja pada tanggal 10 Maret lalu, Hudi dan Hans membagikan uang sebesar 150 juta rupiah dan 3 kg emas kepada para mantan pasien yang lain, maka kasus ini akan selesai dan Guntur Bumi tak perlu ditahan. Karenanya, tim kuasa hukum Guntur Bumi berharap penyidik segera menahan Hudi Yusuf yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pemerasan yang mereka laporkan. Justru di sini sebenarnya ya, kami selaku tim kuasa hukum sangat menyayangkan. Sebenarnya seharusnya hari ini tidak perlu atau tidak ada kalau pada saat tanggal 10 Maret ya 2014 tim kuasa hukum daripada ex pasien itu mau menyerahkan 3 kilo emasnya dan duit 150 jutanya untuk dibagikan kepada semua pasien yang merasa dirugikan oleh UGP. Namun demikian, karena tidak dibagikannya emas 3 kilo dan duit 150 juta itu terhadap atau kepada pasien, mantan-mantan pasien, maka tanggal 28 Maret ya mereka berbondong-bondong membuat laporan dan laporan inilah yang membuat UGB harus
menjalani proses pemeriksaan dan bisa dikatakan mengalami proses penahanan. Jadi dalam kaitan laporan yang lain, adanya laporan dari pihak GB yang melaporkan YH ya, itu pengacara dari korban-korban yang didampinginya, ini masih berjalan, masih berlangsung. Untuk YH sebagai tersangka yang dilaporkan oleh pihak GB sudah kita panggil. Panggilan pertama namun belum datang, kita akan layangkan kembali panggilan kedua ya, supaya yang bersangkutan bisa datang dan dipanggil sebagai tersangka. Jika Guntur Bumi masih dalam tahap pemeriksaan sebagai tersangka, aktor Roger Danuarta justru sudah duduk di kursi terdakwa terkait kasus narkoba. Lantas seperti apa jalannya persidangan perdana Roger yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin? Dan ada hubungan apakah antara Roger dengan Asti Ananta? Tunggu kisahnya di Was-Was setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana. Saya ketemu lagi, ya ada berita ini gitu.